Cuman biasanya sih ada nama panggilan. Apa sayang? Kan ada kan kalau orang kuliah kan kupu-kupu tuh kuliah pulang Jo. Makanya anak muda harus berani ambil resiko. Betul. Dok, ada kiriman. Ada ikan di belakang. Apa ini? Satu, boleh dibilang satu entitas, satu sosok yang sampai sekarang kita jengkel sekali. Siapa itu? Yaitu meskipun kita nyak pulang Manado, Mama di Manado, ada invisible hand yang jaga dia. Halo teman-teman, selamat datang di Kolom Oci. Tempat orang muda cerahkan inspirasi. Orang muda Katolik pancarkan sinarmu. Sik. Nah teman-teman, ini adalah episode pertama dari Kolom Oci. Bersama saya Monica, dan di sini saya bersama dengan dua teman saya. Ada Kak Will dan ada Meme. Kak Will, Meme, bagaimana dong Kak Will dengan Meme pe kabar? Tersunin tahu tapi kabar bagaimana no? Rupa nggak enak tuh hati dang. Mereka apa sih? Iyo, baru seputus kemarin. Kalau Meme dah? Aman-aman sih, cuma ada rasa-rasa gimana begitu dong di hati. Ikut mana no? Biar juga. Oke, jadi karena Meme dengan Kak Will ada sakit hati, pada saat ini pas sekali, orang ada mendatangkan narasumber yang boleh membantu Kak Will dengan Meme pe sakit hati boleh mau sembuh. Nggak yakin kita no. Mesti yakin. Dari mana narasumbernya? Dari Amerika kah? Kamboja kah kage? Kayak dapat import dari Kamboja tuh, viral-viral Kamboja. Dari mana ada ini dah? Nah, karena Kak Will so kepo, mari orang panggil orang pe narasumber, Dr. Julita. Memang dapat cantik sekali kan? Iya, bukan Kamboja ini. Kayangan. Silakan duduk dokter. Asik. Nah, jangan canggung dokter. Tukar tambah jutungnya supaya lebih dekat dengan dokter kita. Oh enggak, biasa sih. Oke, nah Dokter Julita, kira-kira kan mungkin Kak Will dengan Meme belum tahu toh dokter P asal dari mana mungkin. Bisa enggak dokter memperkenalkan diri? Kalau mulai dari nama, Kang. Iya. Nama Julita, Julita Petun. Cuman biasanya sih ada nama panggilan. Apa sayang? Sayang. Jangan baper Bu dokter. Takutnya kalau dengar nama panggilan ini sebentar semua lebih baper. Oh jangan kayak gitu, boleh tuh nggak ada gula-gula. Soalnya biasa kalau di rumah sakit, di lingkungan pertemanan biasa sih disingkat dari Jupe. Jule Perez, bukan? Kayak Jupe. Dia dokter Jupe. Oke. Nah dokter dari paroki mana dang dok? Kalau paroki sih kita dari paroki Santo Ignatius Manado. Dari kecil memang di paroki Ignatius. Ignatius ini dang? Iya. Oh. Mau by the way, orang pasik saja panggil ini Bu, Kak, Dok, Bu Doka atau Dok Doka gitu ini. Bagus banyak apa kan? Berhubung bukan pasien toh? Oh, bukan, enggak. Mau pasien. Mungkin supaya lebih akrab berasa muda kan? Oh iya, boleh. Panggil Kak Jo boleh. Oke Kak. Oke. Kak Julita itu sebagai dokter toh. Dokter apa dang Kak? Ini dokter umum. Sekarang sebagai dokter umum. Cuman memang sekarang posisi lagi stay di Manado, lagi ambil kuliah S2 untuk manajemen rumah sakit. Jadi mau jadi pemimpin nang nanti nang. Maksudnya direktur semacamnya atau begitu kan manajemen toh. Ya kalau diamanatkan. Dapat lihat memang muka-muka mirip sedikit begitu atau memang sepenas toh kan? Ya kalau memang riwayat pekerjaan memang pernah pegang rumah sakit. Jadi kita pernah jadi direktur rumah sakit di RSUD Banggai Laut. So pernah dengar itu Banggai Laut? Di mana? Sudah. Banggai pernah. Nah. Banggai pernah ya. Banggai itu mungkin orang sering dengar Luwuk ya. Tapi ini di Banggai Laut. Jadi dari Luwuk menyeberang kurang lebih 8 jam itu ke pulau namanya Pulau Banggai. Nah, di situ ada rumah sakit daerah namanya RSUD Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Nah, di sana saya sempat di sana kerja kurang lebih ya 12 tahun dan
sempat jadi direktur juga kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan lama kan berarti Kang? Lumayan lama. Kalau dipikir sih lama sekali ya. Karena 12 tahun. sudah Tadi 12. kurang lebih 12 tahun. Tahun berapa itu ya? 2000 berapa itu Bu Dok kalau boleh tahu? 2000 Oh, Kak, Kak. dari 2009. Gila. Masih kelas 1 lah kita no. Kita belum lahir. Kayaknya masih di awal-awal. Iya. Berpikir mau jadi apa ya. Direncanakan ya. Mat, selama karir itu berarti LDR, maksudnya LDR di pasangan berarti Kak, atau bagaimana? Untuk sekarang sih masih betah sendiri. Puji Tuhan. Boleh sama daftar. Will, stop Kak Will. Yang susah itu LDR dengan orang tua. Ya, orang tua di Manado, tinggal di Manado. Dan karena pekerjaan mau tidak mau ya kita di Banggai, orang tua di Manado. Iya. Dengar orang muda, susah itu mau LDR dengan orang tua, bukan dengan orang pasangan. Boleh pasangan. Oh, iya. Dan Kak boleh LDR di pasangan kan beda agama. LDR peluk Tuhan. Itu beda. Oh beda, berarti Bu Dok berarti pernah mengalami dan. Ya, bisa dibilang gitu. Gak usah spill kan, gak usah spill Jo, tipis-tipis aja, tipis-tipis Jo. Oke. Nah, dokter kan sebagai dokter umum toh, terus sekarang ada tambah pendidikan lagi. Kira-kira dokter boleh ceritakan enggak Pak orang bagaimana atau di mana dokter P kampus atau dokter P sekolah dulu sampai sekarang dokter boleh menjadi dokter dan mau tambah kuliah begitu, mau tambah pendidikan. Jadi kalau cerita tentang pekerjaan sebagai dokter, jadi sebenarnya enggak cita-cita sih jadi dokter. Cuman tadinya cita-cita ingin jadi jurnalis supaya bisa keliling dunia kan. Ya, Jadi konses. Kalian keliling Sulawesi. boleh. Keliling gereja. Jadi itu awal mula, tapi untuk jadi jurnalis kurang disetujui sama orang tua mungkin karena prospek pekerjaan mungkin terlihat ya kurang meyakinkan ya. Jadi saya akhirnya tes UMPTN masuk kedokteran dan puji Tuhan lulus waktu itu dan akhirnya kuliah kedokteran. Setelah jadi dokter saya berpikir untuk ya kedokterannya di Unsrat ya di Manado sini. Jadi karena orang tua juga kebetulan saya the one and only, anak satu-satunya. Jadi ya begitulah. Jadi agak berat kan kalau sayang-sayang begitu, aduh mau LDR agak berat. Jadi kuliah di Manado, lulus sebagai dokter umum di Universitas Samratulangi. Dan setelah lulus pikir-pikir mau berkarya di mana ya. Artinya kalau di Manado sepertinya biasa-biasa saja. Jadi dokter itu punya impian yang kalau bisa berbuat banyak kan. Jadi saya berpikir waktu itu mau jadi dokter, kalau cuma di Manado kayaknya kurang menarik. Mungkin lebih menarik kalau saya bisa keluar ke daerah lain, kenal dengan banyak orang-orang baru mungkin saya bisa berkarya lebih banyak di situ. Jadi setelah itu mungkin akhirnya saya ikut teman yang kebetulan PTT di Sulawesi Tengah. Saya tadinya cuman jalan-jalan ke Luwuk, Banggai, sampai di Banggai Laut. Ternyata ya mungkin jalannya Tuhan juga. Saya diterima jadi dokter kontrak awalnya di sana dengan situasi waktu itu ya dokter di kampung ya dengan banyak keterbatasan. Tapi itu yang membuat itu menarik. Dan akhirnya saya di Banggai kurang lebih 12 tahun. Ada berapa kali pindah ke puskesmas, ke rumah sakit. Dan setelah itu sempat mimpin rumah sakit. Dan setelah era kepemimpinan itu, saya berpikir untuk mengupgrade diri. Nah, ini untuk juga anak-anak muda ya. Jangan lupa untuk terus mengupgrade diri. Karena belum tentu ilmu yang sudah kita pelajari itu sudah cukup. Jadi selagi masih bisa diberi kemampuan, kesempatan, jangan pernah berhenti belajar, mengupgrade diri. Jadi
syukur juga, puji Tuhan saya dapat kesempatan menerima beasiswa dari Kementerian Kesehatan untuk tugas belajar. Jadi saya kembali ke Manado untuk sekalian menjaga orang tua, dan saya juga ambil manajemen rumah sakit untuk studi S2 saya, berdasarkan juga pengalaman kan pernah mimpin rumah sakit. Mungkin dengan tambah sekolah ini saya bisa lebih berdaya guna sebagai pemimpin nantinya. Itu sih. Nah kan tadi Kak Dok bilang kan 12 tahun tuh di Banggai. Pasti ya banyak lah yang Kak Dok backing selain menjadi direktur. Nah kira yang Will penasaran itu bagaimana waktu itu Kak diajak atau maksudnya dipanggil untuk jadi seorang direktur dan pada saat itu, atau ada yang lain lagi selain direktur? Yang kan 12 tahun kan bukan yang gampang toh, pasti banyak dan yang selain direktur, mesti saya naik diri dulu Pak, toh bangun personal branding, jadi kita tanya-tanya. Iya, jadi sebenarnya direktur itu nanti tahun 2019. Jadi sebelum 2019 awal mula itu jadi dokter di puskesmas, saya sempat ditempatkan di pulau namanya Bokan Kepulauan, itu yang listriknya hanya kurang lebih 4 jam. Jadi mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Setelah itu ya orang berada dalam kegelapan. Artinya cuma ada lampu botol yang temani orang sampai pagi. Dan memang untuk yang ya anak-anak muda yang menjaga kecantikan kan, lampu botol baking hitam dan agak sadiki baking kotor tuh muka. Tapi itu di pulau, pengalaman di pulau. Waktu di puskesmas juga saya sering keliling ke desa-desa untuk menjumpai pasien-pasien yang ya mungkin karena keterbatasan transportasi tidak bisa ke puskesmas. Jadi itu biasanya kita pergi dengan motor, bawa obat, bawa peralatan. Nah, yang susahnya itu ketika hujan, jadi mau tidak mau daripada obat basah mendingan orang yang basah. Oh, kita buang tuh obat. Iya, buang. Sudah buang. Jadi waktu itu orang cari tanpa fufu kalapa karena tahu fufu kalapa? Fufu kalapa? Kalapa apa? Tempat bikin bikin kopra dan kalau sebuah kecil begitu dan yang di pinggir jalan itu ada sebuah kecil, baru ada kelapa itu biasanya dari nyoba baking kopra. Untuk kopra. Berarti Meme nanti mungkin bisa ya? Iya. Boleh bawa ke Banggai. Boleh. Untuk eksplor petualangan toh ya. Jadi itu dari Banggai sampai perjalanan melayani orang-orang di desa itu sampai orang berteduh di tanpa fufu kalapa. Akhirnya baju basah kuyup, kotor, hitam, penuh jelaga. Tapi yang kita heran, kok kita ndak sedih. Malah kita happy loh, karena dengan ada teman-teman seperjuangan yang lain. Ada perawatnya, baru ada bidannya. Dan kita ceritanya basah kuyup, kedinginan, so lapar lagi. Karena orang itu mencari pasien, ya tanggung makan masing-masing kan. Nah, dan waktu itu posisi orang so lapar, belum makan. Tapi kok bisa happy, ya? Bisa happy di tengah banyak keterbatasan, dan itu yang berlangsung selama saya bertugas di puskesmas. Dan sampai sekarang pun kadang ya dari ada orang-orang kampung sana, kepala desanya biasa bertanya kabar. Dokter, kapan mau balik lagi? Jadi ya. Jadi mungkin itu ya perhatian yang kita pikir hal yang kecil, yang biasa-biasa, tapi mungkin dilakukan dengan tulus, mereka rasakan. Jadi sampai sekarang pun itu relasi, komunikasi itu masih ada. Puji Tuhan. Berarti yang selama duduk di sana kan ada banyak struggle toh. Nanti kita mau kulik-kulik sebentar dan itu. Berarti dapat ibu dok maksudnya kadok ini rupa tulus sekali dah. Terus siapa? Tanya dapat ya, maksudnya kita di situ toh. Terasa. Jadi bapaknya begitu jangan. Saya yang tak kasih itu saya gugup kok ini ada kok lagi toh. Ya ada.
Berarti selama kurang lebih 12 tahun dengan perjalanan jenjang karir yang begitu banyak, panjang, tapi memang full semua di Banggai, Kang. Yang enggak di luar Banggai, maksudnya di Sulawesi yang lain kah atau bagaimana? Lebih banyak di Banggai, Banggai Laut, iya. Mari dia boleh mau sampai lama begitu 12 tahun. Apakah kan orang bilang kan iko PNS begitu toh, nah, atau semacamnya atau TUA atau apa itu segala macam dan apakah Kak Dokle begitu? Jadi memang waktu kita PTT itu 2010 sampai 2015 memang ada penataan di Kementerian Kesehatan untuk dokter-dokter PTT kan. Jadi waktu itu sempat dilema mau pulang Manado Jo. Itu di sana kan itu kan? Ya, waktu itu di Banggai dilema mau pulang Manado karena orang tua juga kan di sini kan berharap sudah Jo, so boleh tuh PTT pulang Manado Jo. Cuman waktu itu mungkin karena sudah ada juga keterikatan emosional dengan teman-teman di sana, masyarakat di sana, sampai ada yang ajak waktu itu, Dok, coba Jo tes PNS kan di sana. Dan waktu itu ndak kepikiran sih memang selama ini mau jadi PNS. Cuman karena udah bilang iko rame, bagaimana sih rasanya tuh tes PNS kan? Jadi sudah, oh iya iko rame Jo. Iko rame, yang kagetnya, kok kenapa kita yang lulus? Ya. Tapi itulah perjalanan, ya. Karena memang selama ini sih mulai dari sekolah dokter sampai sekarang pun kita sih selalu berdoa itu menyerahkan ke Tuhan bahwa kalau kita mau ambil sesuatu langkah selalu biasanya kita berdoa, Tuhan saya punya pilihan, kalau yang pilihan yang ini syukur, kalau juga dikasih pilihan yang lain ya syukur. Jadi itu saya prinsipnya orang berusaha tapi tetap menyerahkan sama Tuhan. Iya. Tersentuh kita. Sama nangis ini, mana dari mata. Sedikit. Jadi itu tadi ya, menyambung tadi. Jadi tetap stay di Banggai karena mau tidak mau lulus kan. Jadi lanjutlah LDR dengan orang tua. Waktu pas dinyatakan lulus, Dang, bagaimana perasaan orang tua ataupun Kak Dok sendiri, toh? Bagaimana ada perasaan waktu dari orang tua juga? Dari orang tua, ya kalau dari orang tua, terutama mama ya. Aduh, berasa kayak so susah Kang mau pulang Manado gitu, karena jadi kapan mau pulang Manado? Mereka berharap kita pulang secepatnya pulang Manado. Cuman memang di situ tahap bagaimana torang meyakinkan orang tua bahwa torang anak, tetapi di satu sisi torang punya jalan hidup sendiri, dan buktikan itu dengan bahwa torang bisa menjadi anak yang dipercaya, bertanggung jawab dan mandiri. Iya. Dengar, masih muda toh? Boleh. Kalau dari Kak Dokter sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Jauh tuh dari orang tua atau minta maaf Kak Dok nih. Berarti orang tua sama maksudnya mama dengan papa di sana. Oh di Manado sini, iya. Cuman memang sekarang 2017 papa meninggal. Jadi tinggal mama, dan itu juga yang saya bikin keputusan untuk mungkin sekalian sekolah, sekalian 2022 itu saya balik ke Manado untuk lanjut sekolah, sekalian jaga mama. Waktu perasaannya Kak Dokter tadi bagaimana? Perasaan kaget ya, karena memang selama kita jadi dokter kurang berpikir untuk menjadi PNS, karena biasanya kan dokter itu ya mau praktek di mana saja bisa, jadi enggak pernah kepikiran menjadi PNS. Tapi pas lulus kita kaget karena kita ada berapa orang yang tes, kok cuman kita yang lulus. Berarti memang, berarti memang berkat Tuhan. Aduh sudah. Yang panggil berapa orang lah yang panggil Pak? Yang waktu itu tes kita 3 orang, yang diterima cuma 1. Kalau kita sih jadi Kak Dokter teman-teman tadi mau panggil. Kalau tuh bagi itu. Agak sempat nggak enak, takut dong. Aduh kalau sabantar dorang mau julid tuh gitu. Tapi hubungan dengan teman-teman berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Cuman memang akhirnya harus berpikir bahwa aduh kita semua terikat di Banggai Laut dengan situasi pulau terpencil kan, perbatasan kepulauan. Cuman selalu ada keyakinan dalam hati bahwa setiap pilihan yang direstui Tuhan pasti akan ada hal yang menarik
yang excited buat saya. Jalan Tuhan itu excited buat saya, ya. Jadi pasti ada sesuatu yang akan bikin hidup saya berarti. Jadi hidupnya orang itu berarti. Jadi ya cuma sekedar berjalan, kuliah kan ada yang bilang kan kalau orang kuliah kan kupu-kupu tuh kuliah pulang Jo. Atau nyandak cuma ngebadiam jo di kos. Makanya anak muda harus berani ambil resiko, betul. Ya kan? Artinya ambil resiko. Jangan orang terlalu takut. Jangan sampai kayak kita kan memang dari kecil lahir besar di Manado, tapi punya pemikiran bahwa halo, dunia kan tidak selebar daun kelor kan. Kita sendiri punya ekspektasi bahwa wow, masih banyak hal di luar sana yang perlu kita eksplor. Dan kita sih berharap banyak anak muda yang seperti itu, nggak takut untuk ambil resiko, tapi juga tidak takut jatuh. Karena resiko kan pasti orang akan ada up and down. Pasti kadang ada saatnya orang jatuh, tapi jangan ragu untuk bangun lagi. Karena selama orang masih bernapas, berarti Tuhan masih berkenan untuk orang hidup, kan? Berarti belum the end. Jadi masih ada di episode selanjutnya. Flashback ulang waktu sebelum Kak Dokter ikut, maksudnya masuk kuliah. Kak Dokter pernah berpartisipasi dalam gereja semacamnya, maksudnya OMK atau PPA atau semacamnya, atau dulu dia bilang apa kata Mudika sekarang? Mudika. Jadi kita memang di Ignatius waktu masih sekolah aktif di PPA. Terus abis dari PPA kita masuk Mudika, dan memang di situ kita kenal lebih banyak teman, jadi lebih aktif di gereja. Dan mungkin sekarang OMK kan DP Bahasa. Kalau kita generasinya Mudika. Tetap sama aja. Tetap sama. Kalaupun beda, tapi nggak terlalu kelihatan. Coba Dini kalau sama agak mirip sama Jo. Cuma beda jalan toh. Gitu. Dari lumayan banyak dari SD di mana kalau boleh tahu? SD di Suster. Oh, Suster terus ya Kang. Iya, Suster. Oh, SMP Pax Christi. Pax Jaya, Kristi Jaya, dah. Promosi. Oh ya, enggak. Jadi kelas 1 itu Pax Christi, pas naik kelas 2 saya ikut Papa pindah di Kota Mobagu ke SMP Katolik Theodorus Kota Mobagu. Jauh dari perjalanan. Jauh. Kota Mobagu. Ya. Jadi di Kota Mobagu 4 tahun sampai SMA kelas 2. Pas SMA kelas 2 semester 1 pindah lagi ke SMA 1 Manado. Semansa. Memang Semansa. SMA 1 tomohon. Ada lagi lah, sini lah. Lain. Berarti selama perjalanan karir yang sebegitu panjang, kan tadi kan yang kita perhatikan Kak Dok pasti cuma tentang doa Tuhan. Maksudnya tersentuh Jadi mungkin tidak terlalu gampang toh untuk LDR dengan orang tua, 12 tahun di Banggai, menghadapi mungkin DP budaya sekarang, DP kultur yang mungkin kalau orang Manado jemaah di sana kalau makan pedis kuat orang sana. Di sana nggak se-ekstrim itu. Nggak se-ekstrim itu. Di sana soalnya orang-orangnya percampuran antara orang banyak itu orang Bugis, Buton, orang Banggai asli juga. Bugis Makassar kan berarti kan? Terus banyak juga sih orang Manado, orang Manado. Cuman memang itu DP kendala waktu di sana mau adaptasi dengan DP makanan. DP makanan karena DP makanan manis-manis, agak manis-manis. Jadi waktu itu pernah ada satu pengalaman tinggal di kontrakan dengan teman-teman. Jadi semua makanan manis-manis kan. Jadi ini capek kerja tapi sudah nafsu makan karena makanan kan tidak sesuai selera. Akhirnya kita bahoba di belakang rumah kontrakan itu, ada sayur gedi. Pencurinya ada. Untung tuan rumah punya kan. Jadi cuma minta PT Sadiki, rubus sayur gedi, kong makam ding dabu-dabu. Ini. Kita suka sekali itu. Jadi di pulau apa yang ada itu yang terang makan. Sampai waktu itu ada teman yang sama-sama dokter juga, sama-sama PTT. Dia sampai, Jupe boleh ngana makan begitu. Cuman itu yang kita syukuri mungkin juga kekuatannya dari Tuhan sampai
dalam situasi apapun kita bisa menyesuaikan. Sampai waktu tugas di puskesmas cuman ada sagu yang bikin sinole, baru bikin yang kayak ongol-ongol yang diputar-putar, makan dengan kuah ikan. Nah, itu enggak semua teman-teman bisa makan. Papeda kan? Ya, papeda. Tapi enggak tahu kenapa kita makan. Wah, enak. Mungkin karena itu ya sampai DP orang-orang kampung, kepala desa selalu, "Dok, kapan balik lagi?" Karena hobi makan. Jadi mau makan itu bulu babi, terus anggur laut itu yang dorang kasih, "Dok, coba ya." Oh iya, itu kita makan. Jadi di segala situasi kita bisa menyesuaikan. Berarti dokter nggak alergi makanan, Kang? Kan kalau ada orang kan masih alergi makanan atau masih... Oh, ada yang alergi. Di sana itu banyak lobster, Oh, banyak cumi, seafood, Kang. seafood. Nah, kayaknya bicara agak ke kuliner, Kang. Yang paling top sebenarnya di sana selain seafood itu, yang kita jamin pasti orang Manado banyak suka. Tuh, tebak. Durian. Ya, Tunggu aja, Kang. harus untuk meme. Oh, keluar memang IP saya. Sama Penyuka durian kan? Penyuka durian. Jadi di sana itu DP perkebunan itu menghasilkan banyak kopra, kelapa dan durian. Dan durian itu murah sekali. Kalau orang Manado mungkin tak kaget-kaget dong sama dengan kita. Iyo. Kita waktu PTT pertama kali di sana kita pernah dapat satu gerobak di pasar itu 10.000. Itu tahun 2009. Jadi satu gerobak 10.000. Jadi tahu tuh orang kalau mangkage dang tuh. Di Manado kan durian agak mahal tuh. Pas sampai di sana, 10.000. Jadi tuh orang makan tuh durian sampai pos-pos. Akhirnya mabo. Di situ baru kita rasa namanya mabo durian. Ya, minum antimo toh. Mabo. Iya. Boleh. Berarti DP kuliner selalu main banyak situ, Kang. Iya, untuk wisata kuliner cukup menyenangkan di sana karena banyak buah-buahan, DP seafood banyak dan murah. Apalagi kalau dibilang ikan garam, orang Manado kan hobi tuh ikan garam. Di sana banyak ikan garam. Jadi tinggal mau jaga-jaga, biasa mama telepon, biar lengana dokter, ingat-ingat jangan sampai darah tinggi. Darah tinggi, darah begini ya. Iya. Darah tinggi 170. Iya betul. Kita kan orang Jepang darah tinggi tuh, darah memang naik sampai di kepala atau bagaimana? Atau bukan namanya so tinggi ya? Enggak. Memang tinggi sih. Asal darah yang tinggi ya? Iya. Jangan hati yang Dengar. Dan mungkin makanya nanti memes toh boleh pergi di Banggai, coba makan dia di Meme. Jangan setiap hari makan pizza Meme. Aduh anak ini cuma makan pizza jadi kurang. Iya, di sana DP pisang goreng langsung dari pohon. Iya, pohon, orang langsung goreng. Jadi ndak ada tuh rupa orang mau cari di sini kan mau cari dulu di pasar Jengki. Kalau kita di sana kebetulan tajangke jadi orang Kobong tuh karena mungkin di pulau. Jadi di muka rumah biasa sobat tanam-tanam, di belakang rumah ada pisang. Jadi biasa kalau musim buah kita ndak mau sombong dan ada Kobong saya. Ini kan sombong, memang sombong. Orang mana bilang kampuji. Selain makan puji, boleh makan DP hasil. Bang, nggak makan hati tuh. Itu yang bikin obat makan hati loh. Karena apa? So kalau biar makan hati, kalau pikobong tiba-tiba ada durian, ada manggis, ada rambutan, pisangnya perlu dicari di pasar, tinggal ambil, potong, goreng, makan sambil menonton. Nggak jadi makan hati. Ada nggak makan hati, orang yang makan hati. Makan. Jangan baper cowok saya deh, kayak sama report pak kita ini. Oke saya deh, sama di hati. Cukup dia aja yang hati-hati. Sadis sekali itu kata-kata. Nah Kak, kan di sana banyak buah-buah atau yang murah-murah lah bilang. Selain durian apa sih Kak yang murah-murah begitu Kang? Kalau di sana banyak sih selain durian itu kalau pas musim buah ada langsa, ada rambutan,
ada manggis, dan itu DP murah. Apa ya kalau kita mau bilang keterlaluan. Karena terlalu. Karena bayangkan DP 1 boys itu yang apa itu? Tuh ranjang yang kayu-kayu tuh bagi itu. Iya, keranjang itu di sana orang bilang di sana itu boys. Iya, boys. 1 boys itu manggis 1 boys itu 10 sampai 20 ribu. Hah? Iya, kita pernah dapat. Iya, manggis 1 boys itu 10 ribu. Jadi mungkin itu yang bikin ya kita betah di sana, no. Sama dia bilang perasaan bagaimana waktu lulus PNS, antara kaget dengan wah excited. Berarti masih akan tambah lagi pengalaman yang menyenangkan. Kan Bu Dokter di sana toh banyak dang makang-makang toh rupa itu warga kasih makanan toh makan bersama-sama. Kira-kira Ibu Dokter kan itu di sana lingkungan baru toh. Nggak takut dang begitu dengan DP makanan-makanan kan lingkungan baru toh Ibu Dokter dang nggak kenal ini dari siapa, bikin bagaimana mungkin begitu dang Bu Dok. Waktu di sana sih kita enjoy saja. Jadi siapapun yang datang bawa makanan, apalagi orang dokter puskesmas namanya di kampung toh, itu biasa orang kampung kan dompet tanda terima kasih kan. Ya, kita pernah itu di puskesmas. Sementara di poliklinik rawat pasien tiba-tiba ada tapi perawat datang panggil, dok, ada kiriman dari mana? Dari katanya dokter pasien lalu. Hah, kok dia kirim apa? Ada di sana, ada Ika di belakang. Hah, ada Ika di belakang. Apa ini? Ternyata dia kirim apa? Dia kirim kambing. Olah sendiri. Iya, kambing 1 ekor. Cuma dah senang sih senang tuh. Aduh terima kasih. Nah di sana kan sapi dan kambing mahal kan. Nah, kambing. Cuma pikiran, aduh kalau sto buah atau sayur kita boleh olah makan kan. Aduh ini kita langsung pergi di belakang puskesmas kan. Aduh ini kita mau bikin apa kan? Kambing. Iya. Akhirnya kita kasih di ada orang kampung situ juga kita bilang Bapak rawat Jo. Mungkin satu waktu orang bikin acara atau apa boleh boleh orang mau baking toh itu kambing. Karena kita minta bikin apa. Cuman itu selama ini sih enggak ada perasaan takut, enggak ada apa. Kita enjoy dang kerja, makan di kampung pun makan apa adanya, biar cuma dengan sinole, dengan dabu-dabu, ya enjoy, kita nikmati itu semua. Jadi lumayan ya, dari yang kita tangkap sih kebanyakan yang happy kan. Iya. Tuh kita tuh pakai ada yang memang bukan happy kok, disedih-sedih di belakang kacamata dang. Tuh kacamata itu dang, upah tapel untuk air mata semua baik. Iya. Cuman jangan baper deh. Nah ini kan tuh pengalaman. Jadi selain tuh situasi menyenangkan tadi, banyak juga hal yang ya boleh dibilang kurang menyenangkan. Ada DP namanya orang hidup kan ada DP kerikil-kerikil toh. Ya, jadi itu waktu di sana ya sebelum pun ke sana untuk jadi dokter sampai kayak sekarang ini itu ndak gampang. Ada banyak tantangan, banyak pergumulan, dan ya di situ dilihat sampai komitmen serius ndak. Artinya mau jadi dokter bukan untuk gengsi, bukan untuk sombong-sombongan bahwa wow. Sekarang kan minta maaf ya, anak-anak muda sekarang mungkin berpikir bahwa dokter itu profesi yang wow. Jadi semua berbondong-bondong pengen jadi dokter karena wah kalau orang bilang dokter, wow dokter itu wow. Tapi dorang nggak berpikir bahwa risiko mulai dari sekolah sampai kerja itu ketika nggak betul-betul mencintai ini profesi itu, itu pasti orang akan kalah di tengah perjalanan. Mulai dari sekolah yang tidak gampang waktu zaman kita itu masuk kedokteran itu tahun 98. Saya angkatan 98, lulus kemudian itu 2007. Jadi orang pakai kurikulum yang lama yang mana lulus itu bisa sampai ada yang 10 tahun, 9-10 tahun. Karena kita kuliah sarjana itu paling cepat 6 tahun baru lulus. Baru kita koas, ambil profesi di rumah sakit itu kurang lebih 2-3 tahun. Jadi memang agak lama. Nah,
dalam proses itu kalau memang nyandak kuat betul-betul niat mau jadi dokter, itu memang susah. Ya, karena banyak tantangan, banyak pergumulan di situ. Dan sampai so jadi dokter pun itu lebih banyak lagi DP tantangan. Karena yang tadinya orang sebagai masih belajar, status mahasiswa, ketika jadi dokter kan berhadapan langsung dengan pasien. Dan pasien ini bisa bermacam-macam, apalagi di pulau kayak Banggai kan. Nah, orang dalam situasi pulau begitu, kepulauan, kota kecil, tentu ya tidak serame atau mungkin ya minta maaf rata-rata orangnya berpendidikan mungkin tidak seperti yang di Manado ya. Di sana masih banyak yang terbelakang secara pendidikan, ekonomi. Jadi itu jadi tantangan tersendiri untuk kita. Tapi itu enggak tahu kenapa ya, itu mungkin akan ada, jangan kita nanti semua bahu milih Kang di sini. Itu ada di makanya tadi kita bilang jangan baper ya. Iya. Mati sekarang. Ada. Iya, jangan sampai butuh tisu ya. Jadi itu. Tapi intinya itu hidup ada up and down ya. Mulai dari sekolah, kuliah, ya. Tapi itu kayak tadi, semua dibawa happy, semua dibawa enjoy. Karena hidup nggak selalu senang kan? Ya. Ya. Hidup itu tidak sempurna, tapi katanya ada yang bilang, justru hidup itu sempurna dalam ketidaksempurnaan. Boleh Jo. Boleh. Mata yang kita kagum dong, mungkin ya Kak Dok 12 tahun perjalanan, pernah enggak mengalami kayak struggle dalam dunia pekerjaan di Banggai, apalagi kan orang Banggai dan juga orang Manado ataupun orang yang semacamnya, dan maksudnya beda-beda tempat kan beda-beda cara pandang, perspektif, ya, beda caranya, beda bagi mata orang bisa untuk bergaul dengan dia. Bagaimana ada enggak kayak maksudnya kayak masalah-masalah atau ya momen-momen di mana Kak Dok tuh kayak rasa aduh kita nyaman di sini pulang justru kita Kang. Tuh kayak aduh sudah ya so kangen tapi mama ini suka mau pulang dalam semacam ya kata-kata tuh bagi kita gitu dah. Mungkin ya spill sedikit Jo. Iya, jadi memang enggak gampang ya. Selama ini kan kita dari kecil di Manado. Ketika kita ambil keputusan kerja di Banggai Laut, DP tantangan memang yang pertama itu yang kita tidak lupa itu adalah ada satu boleh dibilang satu entitas, satu sosok yang sampai sekarang kita jengkel sekali. Siapa itu? Yaitu nyamuk. Gila ya. Sekali dong. Siapa ini? Jadi selain DP bunyi, di Banggai itu dulu terkenal daerah endemis malaria. Jadi memang banyak DP Tapi sama nyamuk. yang di sore ini Papua Kang, Ya. mirip kan DPDB Iya, Kang. mirip-mirip. Mungkin karena daerah kepulauan, terus banyak air payau, terus ada hutan bakau juga. Jadi itu kan banyak daerah tergenang toh. Sampai banyak jentik nyamuk. Waktu 2009 ya, waktu kita pergi, sampai waktu itu di sana pas kita pulang Manado itu apa ya, dorang bilang, aduh kayak pangannya sokeremus. Jadi ini waktu 1 tahun pertama ya, iyo, kok memang kan situasi pulau kan panas toh. Jadi memang agak bagelap no, tuku lidang. Jadi pas baku dapat di rumah saja, mama bilang begini, aduh rupa so lebih gelap kan? Aduh, kok iya itu bekas-bekas gigitan nyamuk dan aduh. Sampai waktu itu jadi berpikir, aduh kita so nyak mau mulu saban. Seorang dokter pun tetap dapat itu no kan? Iya, Mesti. tetap no, tuh nyamuk nyak pilih karena dokternya bukan. Justru mungkin karena dokternya sampai dorang Uji coba dulu. ini. Sebagai bahan uji coba. Ya. Jadi itu. Setelah itu DP penyakit-penyakit yang lain itu dengan pasien sih ya DP pergumulan karena bahasa. Bahasa Kang. Bahasa saya pernah dapat ada penduduk asli sana yang
memang belum tahu bahasa Indonesia. Susah kan bahasa ibu sana. Cuman bahasa ibu sana toh. Jadi waktu itu orang ada mau pergi di kampung pedalaman dengan mobil puskesmas. Terus pas itu orang mau bertanya jalan. Pas mau bertanya jalan, kong siapa ini kita sobat cerita, itu om cuma ada haga-haga dang. Iyo, kong nanti ada sopir ambulans yang pakai bahasa daerah, baru dibilang, oh dok minta maaf dia nggak tahu bahasa Indonesia. Di situ baru kita tersadar, ini Indonesia ternyata bukan cuma Manado. Ternyata masih ada bagian di Indonesia yang DP orang-orang yang belum belum tahu bahasa Indonesia. Di situ wow, ada satu lagi pengalaman yang bikin kita excited. Dan maksudnya ternyata ada sisi lain Indonesia yang baru kali ini kita lihat, ya. Ternyata dia suku pedalaman yang nggak tahu bahasa Indonesia. Pernah nggak dok di sana dok kayak misalnya kita tanya ulang maksudnya kayak sakit hati dengan tindakan atau dengan maksudnya dengan pimpinan kita kan maksudnya pernah kuliah juga sekarang tadi merasa kita nggak suka sekali nih pimpinan ini, kita nggak suka orang ini, maksudnya begitu dah. Karena kan sering kayak 12 tahun itu kan bukan hal mudah toh. Pasti banyak DP kesaksian yang Bu Dokter alami dan apalagi kan sebagai seorang orang muda, sebagai orang Katolik di sana. Jadi mungkin kira-kira hal-hal apa yang memang kayak bikin Bu Dokter sepasrah dah. Bikin ciut dang ya. Jadi memang itu hal tadi itu. Di sana itu dengan orang-orang yang dengan budayanya agak berbeda atau dengan orang. Apalagi orang anak muda. Nah, ini masih baru lulus kan dokter, jadi DP semangat masih menggebu-gebu. Nah, ketika orang menggebu-gebu, apalagi sebagai dokter, sebagai orang muda, ingin merubah sesuatu, misalnya ada masalah kesehatan ya, kadang kita terbentur dengan ya itu tadi, birokrasi, dengan kepentingan. Jadi itu yang kadang bikin ciut, kita sebagai dokter, kita maunya begini loh, idealnya begini. Tapi ya kenapa? Dibilang biasanya ya itu, enggak bisa dok, kebijakannya begini, atau dananya tidak ada. Nah, disitulah mungkin kita belajar akhirnya berkompromi dengan keadaan, tapi bukan berkompromi dalam artian, ya sudah Jodang, kalau begitu ya sudah Jo. Untungnya kita tidak begitu. Ketika kita stuck di satu sisi, kita akan berpikir cari jalan yang lain. Jadi itu yang bikin kita mungkin sampai akhirnya dengan desa, dengan puskesmas itu kita biasa turun ke lapangan. Ketika ada pasien tidak bisa dibawa ke puskesmas, kita berpikir untuk ini kita dokter loh. Ada seorang ibu, waktu itu dia ibu kepala puskesmas, Pak Kita Puskesmas. Dia sempat bilang yang kita tidak pernah lupa sampai sekarang. Dia bilang, dok, dokter pakai jas putih. Dengan dokter pakai jas putih, berbicara di depan, itu pasti efeknya beda dengan orang kampung sini yang bicara. Dan itu bawa efek sekali Pak Kita Dang. Sampai kita ini dokter harusnya punya sesuatu ya. Kita bisa berbuat sesuatu. Meskipun ada tantangan di sini, tertutup pintu di sini, pasti ada jalan lain. Tapi memang tidak gampang ketika orang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan atau mungkin dengan tipikal kalau orang bicara anak muda kan kadang orang berbenturan dengan orang tua. Ya kan pola pikir dong bilang old. Yang kadang kok kenapa begini ya? Ya, bukan berarti orang merasa tua, enggak merasa tua toh. Iya, tapi terasa itu dong yang tantangannya. Nah, berarti waktu selama kurang lebih 12 tahun berarti sempat Ricky COVID berarti kan? Iya. Itu waktu COVID itu jadi direktur kah atau belum? Iya, waktu COVID itu kita direktur rumah sakit waktu itu. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, salah satu. Ya. COVID
Masih ingat tuh COVID? Itu loh, kita dari orang bilang cuma libur 2 minggu kok. 2 minggu, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dan terasa sekali, Kang. Ya. Betul. Dan memang terasa sekali, artinya pengalaman yang sangat berguna, cuman kalau boleh jangan ulang. Karena situasi waktu COVID itu, orang termasuk kita ya, direktur rumah sakit waktu itu bagaimana mengkondisikan rumah sakit pada saat banyak orang ketakutan, di satu sisi banyak orang yang meninggal, tapi tidak mau dikuburkan pakai protokol COVID. Jadi kita tenaga kesehatan itu kadang terjepit. Orang ingin sesuai SOP, tapi berbenturan dengan pasien. Pasien kadang tidak terima, enggak, dia ini bukan COVID loh. Padahal hasil tes menyatakan dia COVID. Ya. Nah di situ orang dilatih bagaimana mengkondisikan diri dalam setiap bencana. Bencana kan artinya force major yang orang ndak harapkan toh tiba-tiba terjadi. Di situ orang belajar beradaptasi, lebih sabar, lebih bijaksana. Tapi memang capek. Capek yang sangat capek, di mana waktu itu akhirnya kita hampir 1 tahun ndak bisa pulang Manado, ndak bisa ketemu mama waktu itu, cuman via telepon, dan memang itu berat sekali kita rasa. Dan aduh jadi baper teh. Soalnya kita ingat masa-masa COVID yang tisu. Tisu. Saya kuat kata mata, sudah paling dari belakang. Aduh, masa mau dikasih tisu bekas? Aduh. Tisu ini juga apa yang ada dalam. Bersih kok. Bekas, Cuma DP kisah yang membekas, Kang. Betul. Jadi waktu COVID itu memang kalau orangnya ndak, selain kuat fisik, kalau orang ndak kuat mental, itu kita ndak akan bisa lewati itu. Karena so capek, kurang istirahat, banyak tantangan juga, karena bukan cuma tantangan dari pasien, tapi tantangan juga dari pemegang kebijakan yang di atas kan, karena permasalahan anggaran, ya kan, sarana prasarana waktu itu, dan bagaimana kita bergumul dengan itu, bahwa meskipun kita nyak pulang Manado, mama di Manado ada invisible hand yang jaga dia. Jadi baper. Panas ini. Sorry. Berarti ya karena memang DP mental memang mesti sekuat. Iya. Pernah nggak momen dimana ada kayak pasien, kan itu kan banyak pasien tuh yang masuk rumah sakit kan, COVID pasti full. Itu dokter itu stay di rumah kah atau maksudnya di kantor kah? Kok orang telepon atau bagaimana? Pernah nggak momen di situ? Iya. Jadi ada pernah momen kita lebih banyak itu waktu COVID, kurang lebih 2 tahun itu hampir 24 jam itu standby. Jadi dari pagi sampai malam, hampir tengah malam itu di rumah sakit, pulang rumah untuk istirahat tidur, tapi handphone itu di telinga, dekat telinga. Karena ketika ada pasien meninggal, itu kan biasanya keluarga ribut kan. Nah, jadi kalau ada pasien meninggal, perawat telepon, "Dok, ini keluarga tidak kooperatif." Jadi kita mesti langsung bangun, baru hubungi petugas yang bikin DP peti untuk cuci jenazah dan lain-lain. Protokolnya kan panjang kan, banyak. Termasuk menelpon petugas keamanan. Jadi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, waktu itu sangat-sangat membantu untuk mengamankan orang petugas kesehatan waktu itu. Jadi memang pengalaman yang situasi yang kalau bisa jangan diulang lagi. Iya. Kan ya kalau orang biasa pun pasti akan lelah toh. Maksudnya waktu itu capek sekali. Capek sekali karena jam tidurnya orang kurang, termasuk kita jam tidurnya kurang sekali. Dan waktu tahun pertama itu kan banyak perawat yang kena juga kan. Jadi otomatis orang petugas di rumah sakit kurang. Jadi ada suatu waktu pasien COVID yang pertama itu tidak ada perawat waktu itu sama sekali. Jadi pas kebetulan kita di rumah sakit, jadi kita yang bukakan pintu yang pertama kali untuk pasien COVID pertama di rumah sakit Banggai. Karena waktu itu semua ketakutan toh. Tapi ya sudah begitu, tanggung jawab. Selama berarti kurang lebih 12 tahun, kan bukan gampang toh untuk menjalani itu dia.
ada ndak rahasia dari kekuatan itu yang bikin Apa yang ya bertahan Dang gitu? Ada DP obat kuat. spill Dang, apa DP obat? Apa DP obat Dang? Ada ya ternyata obatnya. Aduh, mau spill Jo? Spill. DP kunci obat kuat itu dalam TP hidup itu adalah doa. DP kunci itu. Kira-kira kunci adalah Mau sejauh apapun orang berjalan, mau up and down, mau terpuruk sekali, itu pun kita pernah alami. Terpuruk sekali dalam pekerjaan, dalam hidup, sampai rasa-rasa Tuhan kenapa begini? Tapi justru semakin orang terpuruk, ternyata orang tidak boleh lepas dari itu doa. Obat kuat untuk saya itu adalah doa. Bapa kami dengan Salam Maria itu nggak pernah melewat. Jadi itu, mau situasi apapun, buat kita obatnya itu. berarti waktu di sana dalam situasi yang begitu rumit, susah, doa kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu paling penting dan utama kan. Yang bikin kalau bilang Kak Dokter lebih kuat, lebih mampu menjalani segala macam hal begitu. Dan untuk sampai sekarang kira-kira dari segala macam prestasi, segala macam pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan ataupun Bunda Maria, hal apa yang dilakukan oleh Kak Dokter yang begitu mengapresiasi segala bentuk karya Tuhan, Pak? Kak Dokter berhidup dan contoh ikut apa di dalam gereja, apa untuk sekarang ini? Jadi pengalaman hidup yang kita rasa itu mulai dari kita sekolah waktu koas, kan kuliah kedokteran itu begitu kita rasa begitu sibuk, melelahkan. Nah, kita waktu itu bersyukur dipertemukan dengan kelompok Legio Maria. Iya guys. Legio Maria. Minta teman Legio Maria. Legio Maria, legioner. Meskipun sekarang masih status auxilier. Jadi kita mengambil status pendoa karena ada kesibukan kan. Tapi hidup doa legioner itu yang membantu kita orang bilang calm down. Kalau hari-hari dan bilang tiap hari sampai aktivitas kan kayak olahraga tuh. Legio Maria itu kita rasa kayak pendinginan. Jadi orang jadi rasa tenang, jadi rasa nyaman. Kayak yang misalnya orang so capek, kong dengar lagu slow jazz begitu ya. Nah itu saat kita capek, kita pegang rosario, kita berdoa dan tidak tahu kenapa di Legio Maria kita rasa tenang, kita rasa safe, dan kita rasa ketika sehabis Tesera, sehabis Rosario, kita kembali bisa kuat dan percaya bahwa sesulit apapun kita hidup, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jadi kita tidak merasa sendiri. Jadi anak muda jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan. Dan mau cari Tuhan di mana? Tuhan itu ada di dalam diri saat orang berdoa dan ada di wajah Anda semua. Begini udah. Cari final dah. Kata-kata boleh nanti Jo. Berarti ya kalau kurang lebih memang mesti butuh dengan kata lain doa kan. Karena kan apalagi anak muda zaman sekarang dia kan masuk gereja sudah mau. Burung itu Belum tahu kali tuh. Baru masuk gereja toh? Rajin Syukurlah anak manis berarti kan. Pernah enggak di sana di Banggai maksudnya orang kan manusia maksudnya nyandak suci toh, tetap akan ada godaan yang diberikan. Pernah enggak Kak Dokter tuh pakai kita suruh pakai sejauh dari Tuhan ini loh. Pakai kita suruh jalan dari Bunda Maria yang waktu di Manado rajin di Bunda Maria, maksudnya berdoa. Sekarang nyanda waktu di sana nyanda. Oh itu masa-masa kelam ada. Masa kelam. Jadi ada saat-saat memang namanya orang muda kan. Ketika orang sibuk dengan orang pekerjaan, sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan aktivitas. Jadi terasa itu berdoa itu cuman melelahkan. Kayak mau doa itu kayak so capek, tidur jo. Dan kita pernah melewati itu Dang.
aduh bagaimana ya, kayak jadi membosankan apa. Cuman itu Tuhan itu kadang, dan bukan kadang sih, selalu punya cara untuk betegur dang. Kasih ingat orang bahwa lupa setelah lu jauh dah babelok Kang. Babale. Itu waktu itu pernah enggak? 1 tahun masuk gereja atau 2 tahun masuk gereja? Pernah. Oh iya. Pernah. Sampai waktu itu kita berpikir bahwa masuk gereja kan di sana itu di pusat paroki misalnya hanya 1 kali pagi. Dan kalau so capek malamnya otomatis kan so manganto, bangun besoknya pasti so bangun lat kan itu. Aduh so nyak masuk gereja lagi. Dan waktu itu berpikir prinsipnya biar yuk kita nyak masuk gereja, yang penting kok tapi iman tetap kuat toh, berdoa sendiri apa. Tapi setelah 1 tahun itu apa sih yang ngerasa kering ya di dalam kita proses hidup, kita rasa ini ndak betul ndak betul ya, kayaknya ada yang kurang, ini salah. Jadi akhirnya kita mulai kembali lagi yang kadang yang orang ndak pernah lakukan, yaitu baca kitab suci. Meme aja baca kitab suci Meme. Ya. Baca kitab suci. Atau sekarang kan orang so ada aplikasi kan ya. Alkitab. Alkitab. Apalagi sekarang kan di gereja so ada berita paroki cuman baca. Padahal sebenarnya Tuhan itu berbicara pada orang, sering berbicara. Dari mana saja sebetulnya. Ya, dari mana saja. Dan untuk hal-hal yang tidak terduga. Jadi ada sempat kita itu menjauh, ada suatu peristiwa yang bikin kita sadar bahwa kita sekarang hidup, tapi siapa yang bisa tahu besok pagi kita sudah bangun. Ada orang yang meninggal, itu yang bikin kita jadi orang ini ndak bisa pegang, orang penafas sendiri saja bukan orang punya. Iya, itu yang bikin kita sadar bahwa yang punya orang penafas sebenarnya siapa? Kalau bukan Tuhan. Nah, kalau begitu kita jadi berpikir betapa sombongnya orang manusia, gitu, yang menganggap bahwa ini hidup orang punya. Kong orang melupakan Tuhan. Padahal orang penafas sendiri saja bukan orang punya. Jauh kita ini. Rupa so panas ini. Asia panas dalam iman. Kasih ada. Itu jangan pernah jauh dari doa. Meskipun sejauh balik ulang. Karena itu sebenarnya pada saat orang jauh Tuhan tidak pernah tinggal orang yang menjauh kan. Tuhan coba panggil tapi kadang orang tak tutup dengan headset, dengan lagu, dengan film Korea, ya kan? Atau cuma tidak lama muncul iklan. Cuman ada satu waktu akhirnya kadang-kadang Tuhan kuti sedikit telinga dengan satu peristiwa yang bikin orang sadar, aduh, so jauh kok kita ada belok. Kira-kira apa yang itu ya? Sadiki banyak. Sadiki. Jadi itu waktu kita jadi direktur, itu banyak pergumulan dan itu termasuk cobaan juga kan. Ya, pimpin satu rumah sakit itu tidak gampang. Dengan cobaannya itu apa? Harta, jabatan, uang itu cobaan. Iya kan? Karena Anda sebagai kepala rumah sakit, pemegang kebijakan, artinya bisa menentukan apa saja, ya kan? Dan belum yang godaan-godaan yang lain. Apalagi posisi kan masih sendiri. Masih sendiri. Jadi orang bilang galau itu banyakin galau. Galau. Apalagi kan orang bilang maksudnya, cek Manado sendiri, dokter, direktur, siapa dia mau? Ya, jadi waktu itu euforia. Waktu pegang jabatan ya, kadang itu cobaan kita bilang membuat orang lupa bahwa halo, orang ini manusia biasa. Dan ada satu titik yang saya merasa difitnah, merasa dijelekin, yang kita merasa, aduh, kita berusaha berbuat baik loh ini, kok kenapa difitnah kayak begini?
akhirnya di situ saya menyadari bahwa kadang yang torang anggap teman itu belum tentu di depan torang baik, tapi belum tentu di belakang. Ya. Baby no itu. Ya. Baby. Sakit kan kalau ditusuk dari belakang. Iya. Ya. Baik, dapat tikung lebih sakit. Orang yang ambil lebih sakit. Jadi Terus jangan apa ya? salah, jangan bilang sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Betul. Jadi ya semua sakit. Biar juga kalau orang lain marah kalau tamang sendiri yang ambil. Sakitnya tuh. Dan syukur puji Tuhan juga dengan mama. Jadi papa itu meninggal 2017, otomatis itu kehilangan yang besar untuk kita karena kita dekat sekali dengan papa, dan itu bikin kita mau tidak mau harus survive kan, karena ada mama yang harus kita urus. Dan selama perjalanan dari 2017 cuma dengan mama, setiap kali torang baku telepon itu yang bikin kita kuat. Mama selalu kalau torang habis baku telepon, oh iya dek, ada kan orang dah bye atau apa, mama selalu bilang, dek ingat anak Maria tidak pernah hilang. Jadi iya, anak Maria tidak pernah hilang. Jadi sekali torang dibaptis, torang so masuk dalam gereja Katolik, torang mau jalan, mau belok, mau kemana-mana pun, sampai jauh kemana pun, namanya torang yakin torang anak Maria, torang tidak akan pernah hilang. Dengar. Yang beda. Sampai mati Katolik. Tuh, sama dengan Monsinyur Sigio Pranoto bilang 100% Katolik, 100% Indonesia. Cocok. So, paling penting itu kan. Iya. Jadi kurang lebih yang selama terangnya dengar tadi, yang Ibu Kak Dokter P perjalanan hidup, karir, bahkan pun waktu di kuliah, waktu masih di Banggai, bahkan pun sekarang memang membawa nama kata doa itu memang sebagai suatu pedoman yang paling utama kan. Dan kalau kita bicara pada saat masa-masa kelam itu doa, justru yang menyadarkan kita juga salah satu adalah orang yang di luar agama Katolik. Jadi di Banggai itu kan mayoritas Muslim ya, kota yang mayoritas Muslim. Milan jangan baper ya. Sebentar. Kayaknya kena ya. Jadi orang kan bergaul dengan banyak orang dari aliran berbeda, denominasi berbeda. Tapi yang teman dekat saya ini dari aliran sebelah, mungkin orang beda. Tapi di situ saya tersentuh bahwa hidup doa itu penting. Karena apa? Kok di tengah kesibukannya itu masih sempat-sempatnya sisihkan waktu untuk berdoa. Minta maaf kalau Muslim kan ada sholat 5 waktu ya. Begitu kekeh dengan pengaturan waktu doa. Kita sampai waktu itu, kayak ditegur. Ngana iman Katolik yang masuk gereja cuma tiap hari Minggu, kok malas berdoa tiap hari. Jadi kayak disentuh begitu. Ini mereka bisa tekun loh. Tekun dengan mereka punya sholat 5 waktu. Artinya terlihat kan orang pe kebutuhan akan Tuhan. Ya. Jadi orang pe doa, orang pe bicara dengan Tuhan itu waktu khusus untuk Tuhan, bukan cuma saat orang ada waktu lowong. Tapi sebenarnya orang pe hidup ini di tengah pekerjaan, orang tetap prioritaskan waktu untuk Tuhan, ya setelah itu baru pekerjaan. Dan itu yang saya rasakan selama kita hidup di Banggai. Dengan teman-teman dari agama yang lain, itu yang membuat saya bahwa Katolik tidak salah. Tapi kadang orang yang berbelok terlalu jauh. Nah, itu yang menyadarkan kita juga. Banyak sekali kata-kata puitis yang mengalir di sini. Tepuk tangan, saudara. Keren.
Terbaik, memang so nggak salah kan? Milan memang udah panggil DP sumber obat memang so nggak salah. Nggak salah. DP apa kata perjalanan yang begitu banyak, segala macam hal yang begitu banyak. Kira-kira apa pesan dari Bu Dokter untuk orang anak muda di sini, untuk orang muda Katolik ataupun yang di agama yang lain? Kita pesan apa mereka? Jadi sekarang pun kita belum merasa tua, kita kan masih jadi Oke, coba. masih kelihatan muda kan? Masih muda. Atau tetap aja. Jadi untuk anak muda, yang pertama pesan saya, jangan pernah takut, jangan pernah insecure, dan jangan pernah merasa sendiri. Dirimu berharga. Mau sekalut apapun, mau seberat apapun beban hidup yang sekarang Ngoni alami, ingat bahwa Ngoni tidak sendiri. Ya, kadang ada dan selalu ada invisible hand, yaitu Tuhan, ada Yesus, ada Bunda Maria, dan itu bisa ketemu dalam doa. Dan Yesus, Bunda Maria itu pun hadir dalam diri teman-temannya torang. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita kalut sendiri dengan terang hidup. Masih banyak dunia di luar sana, orang-orang di luar yang peduli dengan torang. Dan satu yang sangat penting yaitu keluarga. Ya, nggak usah cari di luar. Keluarga itu jadi torang petameng yang sangat-sangat powerful ya untuk kita. Pengalaman pribadi, mama dan papa itu jadi amunisi yang sangat-sangat berharga sampai kita bisa jadi kayak sekarang ini. Ya. Terus yang berikutnya, kata-kata yang dibilang apa yang kau tanam itu yang kau tuai, itu pun berkaitan dengan torang kesehatan. Jadi anak-anak muda kalau pingin sehat sampai usia tua, berusahalah hidup sehat sejak usia muda. Ya. Jadi terapkan kebiasaan-kebiasaan sehat sejak usia muda supaya tuamu itu sehat. Sehat walafiat. Memang kalau mau sampai habis, nyak mau cukup tuh waktu mau bahas ini kan. Oh, masih penasaran ya? Nanti itu jangan pernah lari dari tonton episode. Mesti baunin terus sampai memang episode selanjutnya, tahu? Ya. Nah teman-teman, mungkin itu tadi ya sudah banyak orang dengar dokter kesaksian, ada juga pesan-pesan dari dokter bagi orang muda Katolik. Semoga itu semua dapat berguna for torang, dapat orang simpan dalam torang hati dan dapat orang terapkan di kehidupan torang masing-masing. Betul sekali, mungkin kita mau terima kasih dulu Pak narasumber. Tepuk tangan dulu Bukan gampang dah panggil, susah. Iya bukan kiriman dari Kamboja ya, kiriman dari Banggai dengan segala kesibukan, segala macam. Apalagi ini ada sementara studi Kang, semua kelar, puji Tuhan. Ya, doa novena sama-sama. Amin. Semua kelar. Semoga kalau sukses jangan lupa patah anak muda, toh. Jangan coba. Sobat jadi dokter ini atau bilang segala macam tuh. Semoga kiranya apa yang diberikan oleh Kak Dokter itu bisa berguna juga untuk para tim di sini, orang di sini, para anak muda. Betul. Nanti juga kalau mau panggil ulang boleh, no? Masih. Oke. Mungkin itu saja untuk teman-teman. Semoga selalu tetap standby dengan konten-konten kami yang tentu bisa menginspirasi para anak muda, khususnya orang muda Katolik, agar bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan terlalu jauh, balik ulang juga, karena Tuhan tidak pernah jauh dari Tuhan. Mungkin itu saja dari kami. Kita Will, Meme, Milan, dan ada Kakak Dokter Jelita. Mohon pamit undur diri. Dadah.